Anggota Badan Legislasi Banlek Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh meninjau sejumlah situs cagar budaya di kawasan Kota Banda Aceh sebagai persiapan untuk pembahasan rancangan kanun tentang cagar budaya pada Jumat 13 November 2020. Adapun sejumlah situs yang ditinjau yaitu Makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir di kawasan Jalan Muhammad Jam, Gampung Baru, situs-situs yang berada dalam kawasan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di Gampung Jawa, serta situs cagar budaya di kawasan Gampung Pande. Dalam peninjauan tersebut turun langsung Ketua DPRK Banda Aceh Faridnya Umar, Wakil Ketua 1 Usman, Ketua Banlek Heri Julius, Wakil Ketua Banlek Syarifah Munirah, dan anggota Banlek Aulia Afrizal, Ramza Harli, Ayub Bukhari, Tati Mutia Asmara, dan Kasumi Sulaiman. Turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Saminan. Ketua Banlek DPRK Banda Aceh Heri Julius mengatakan, peninjauan tersebut dilakukan sebagai persiapan untuk membahas Rakan Kota Banda Aceh tentang cagar budaya. Pihaknya turun langsung ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi situs-situs tersebut. Apalagi belakangan juga mulai muncul kontroversi terkait adanya proyek bangunan permanen di kawasan situs. Terkait dengan adanya pembangunan kemudian supaya sinergi ya, artinya pembangunan berjalan, kemudian juga situs-situs pun dapat kita jaga bersama. Mungkin itu jadi makanya kita turun supaya dapat kita sinergikan lah. Jadi kanun cagar budaya kita bahas bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Kemudian juga pembangunan seperti ada pembangunan lain IPAL macam-macam juga bisa berjalan. Hal serupa juga disampaikan anggota Banlek Ramza Harli. Ia menyayangkan makam Sultan Jamalul Lail yang notabene-nya adalah seorang Raja Aceh, letaknya justru berada di belakang rumah warga. Terkait hal tersebut, pihaknya akan mengajak pemerintah kota dan dinas terkait mengusut kembali mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di kuburan Sultan Jamalul Lail. Jadi di situ kami menemukan sangat disayangkan kuburan raja kita dulu di belakang-belakang rumah orang. Nantinya kita juga mengajak pemerintah Kota Banda Aceh dengan dinas terkait untuk mengusut kembali kenapa kuburan raja dulu nasibnya seperti itu. Nah, sehingga kita di DPRK ini terpanggil membuat kanun cagar budaya untuk menyelamatkan dan melestarikan situs-situs sejarah yang sangat berharga untuk Kota Banda Aceh, yang mana nantinya situs tersebut bisa dipugar dan juga bisa mengundang wisatawan mancanegara. Itu target kami. Pada kesempatan yang sama, Syarifah Munirah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawan. Banda Aceh sendiri menurutnya merupakan kota sejarah dan kota pusaka. Menurutnya di sini kerajaan Aceh yang pertama berdiri. Banyak kejayaan-kejayaan yang bisa dipelajari dari masa lampau, begitu juga banyak pahlawan yang terkenal yang wafat di bumi Aceh tersebut. Dengan memelihara situs sejarah, memugar situs-situs yang ada, kita tidak ingin menenggelamkan sejarah ini di generasi muda yang akan datang. Kalau sekarang kita tidak memelihara, melestarikan, bagaimana anak cucu kita bisa mengenang kejayaannya? Saya menginginkan dengan melihat situs yang ada, generasi muda berpacu, semangat berjuangnya akan semakin tinggi, sehingga Aceh akan jaya kembali seperti di masa yang lalu. Tim Humas DPRK Banda Aceh melaporkan.